Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Sekarang bacaannya ayat 153 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون Inna as-safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa anat tawwabur rahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azabu wa la hum yunzarun. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa
tasrifir riyahi was-sahabil musakhkhari bainas samai wal ardi la ayatin liqaumin ya'qilun. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawnal azaba annal quwwata lillahi jami'a wa anna allaha syadidul azab. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an wa imama wa huda wa nuran wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar wajhutata ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma alimna ta'wilal kitab. Allahumma atina al-hikmah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna minal kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al auladana aulatan sholihin fuqaha fiddin hafizina lil kitab wa sunnah mubarakan hayatum fid dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minan nifaq wa su'il alaq wa dhaikil arzaq. Allahumma inna na'udzubika minan nusyrika bika sya'alamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika minal baros wal junul wal juzam wa min sayil asqam. Allahumma anji aimat majamaatana. Allahumma barik barik jamaatana. Allahumma ansur aimat jamaatana. Allahumma aslih aimat muslim jamaatana. Allahumma shfi aimat muslim jamaatana. Allahumma hfad aimat hfad jamaatana. Allahumma aizal jamaah wa adil fiqata kafarah. Allahumma inna nas'aluka sihah wal ifah wal amanah wa asmal hulq wa ridha bil qadar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, minta tolonglah kamu sekalian, bisobri, dengan kesabaran, wassolati, dan dengan sholat. Innallaha, sesungguhnya Allah, ma'as-sabirin, beserta orang-orang yang sabar. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah untuk bisa mengerjakan kewajiban dari Allah atau perintah Allah, dan menjauhi kemaksiatan dengan kesabaran disertai ibadah sholat, yaitu sholat sunnah, khususnya sholat lail atau sholat malam.
Jadi minta tolonglah kepada Allah agar bisa mengerjakan kewajiban-kewajiban dari Allah dan meninggalkan kemaksiatan. Dengan kamu bersabar. Sabar itu maknanya adalah menahan, al-imsak, menahan. Maksudnya menahan hawa nafsu. Jadi modalnya atau usaha untuk bisa tetap dalam ketaatan dan menghindar dari maksiat itu adalah sabar, yaitu menahan hawa nafsu. Dan disertai dengan usaha sholat. Karena sholat ini bisa mencegah perbuatan-perbuatan maksiat. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Yang dimaksud adalah sholat-sholat sunnah. Ya, kalau sholat wajib sudah menjadi kewajiban. Tetapi selain sholat wajib, sebagai usaha agar lebih mudah mentaati perintah Allah dan lebih mudah menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan, usahanya adalah memperbanyak sholat sunnah. Karena kefadolannya sholat itu bisa mencegah dari fahsya, yaitu perbuatan-perbuatan keji, perbuatan maksiat dan kemungkaran. Terutama sholat malam. Selain sholat malam juga sholat rawatib, memperbanyak sholat sunnah. Atau ini juga bisa diartikan dengan pengertian yang lebih luas, yaitu minta tolonglah kepada Allah untuk sukses dalam urusan dunia dan akhirat. Jadi yang pertama tadi itu ista'inu ala adai faraidillah wa tarkil ma'asi. Yang kedua, ista'inu ala umuri dunyakum wa akhiratikum. Minta tolong kepada Allah dalam perkara dunia dan akhirat agar bisa sukses dengan disertai kesabaran. Jadi kesabaran itu adalah modal yang paling baik untuk bisa sukses. Dalam hadis diterangkan, wa ma'utiya ahadun ata'an afdola wa ausa'u minasobr. Afdola wa ausa'a minasobri. Tidaklah seseorang diberi pemberian yang lebih utama dan lebih mencukupi. Khairun wa ausa'u. Lebih mencukupi untuk mendapatkan kesuksesan daripada sifat sabar. Dengan sabar bisa sukses urusan dunia dan akhirat. Disertai dengan sholat. Sama ini, sholat sunnah. Bahkan ada sholat sunnah khusus untuk memohon hajat. Sholat hajat, sholat istikharah, memohon pilihan. Itu sebagai usaha. Jadi sebenarnya kita sebagai orang iman diperintah untuk meminta tolong itu kepada Allah. Dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu Allah kami memohon pertolongan. Jadi pada hakikatnya kita minta tolong itu kepada Allah, yaitu dengan berdoa. Nah, namun di sini Allah juga memerintahkan selain berdoa juga harus ada usaha. Usaha batin dan usaha lahir berupa amal. Usaha batin yaitu kesabaran,
usaha berupa amal, yaitu sholat. Jadi amal yang paling utama sholat. Jadi bagi orang iman, usaha yang paling utama ya dengan sholat. Jadi minta tolong kepada Allah dengan berdoa dan tawakal, yakin pada qadar, itu perincian dari wa iyyaka nasta'in. Isti'anah, minta tolong kepada Allah dengan berdoa, yakin pada qadar, dan kemudian tawakal. Itu adalah isti'anah. Isti'anah itu merupakan ya, sikap batin dan usaha yang paling utama untuk sukses, baik urusan akhirat, yaitu urusan ibadah, maupun urusan dunia. Dan itu ditujukan hanya kepada Allah. Namun Allah juga memerintahkan di dalam minta tolong kepada Allah, berdoa itu juga perlu usaha yang lain. Tidak hanya berdoa, yaitu usaha batinnya supaya sabar, supaya memiliki kesabaran. Ya. Nah, justru dengan kesabaran itu juga dalam berdoa bisa sabar. Karena hakikatnya doa itu pasti dikabulkan. Ud'uni astajib lakum. Tapi harus sabar menunggu sampai kapan dikabulkan. Sampai terkabulkan. Itu salah satu bentuk sabar. Akhirnya ya pasti terkabul, pasti sukses. Kemudian juga disertai sholat. Nah, ini bentuk usaha dalam amalnya. Nah, tentu saja setelah itu kalau urusan keduniaan ya dengan cara-cara yang profesional. Innallaha sunnya Allah ma'as-sabirin, beserta orang-orang yang sabar. Jadi itu menunjukkan ista'inu billah, minta tolongnya kepada Allah dengan kesabaran. Nah, Allah menyertai orang-orang yang sabar itu. Berarti Allah menolong kepada orang yang sabar. Ini berarti Allah memberikan pertolongan kepada orang yang sabar. Wala taqulu, dan jangan mengatakan kalian liman kepada orang yuqtalu yang dibunuh, siapa orang fi sabilillah, dalam sabilillah, kamu katakan amwatun, hum amwatun. Hum, mereka itu yang dibunuh dalam sabilillah adalah amwatun, orang-orang yang mati. Janganlah kalian mengatakan orang iman yang dibunuh di dalam peperangan fisabilillah bahwa mereka itu orang yang mati. Maksudnya mati sia-sia. Bal, bahkan ahyaun. Hum ahyaun. Tetapi mereka itu orang-orang yang hidup, tidak mati. Walakin, akan tetapi, la tash'urun, tidak merasa kamu sekalian. Tetapi kamu tidak mengerti bahwa orang yang mati syahid dalam peperangan, mereka itu di alam barzakh, di alam kubur, sudah hidup walaupun belum dibangkitkan dari alam kubur. Nah, ini bedanya orang yang mati biasa dengan orang yang mati dalam peperangan fisabilillah atau mati syahid. Ya. Kalau orang yang mati syahid ketika di alam kubur, Allah sudah menghidupkan ruh mereka. Dalam hadis diterangkan, ruh mereka akan ditempatkan di dalam wujud burung. Kemudian burung itu Allah beri kesempatan untuk terbang masuk ke taman surga.
Sehingga mereka sempat terbang masuk ke taman surga sebelum orang-orang yang lain, tapi masih dalam raga seekor burung. Itulah keutamaan orang yang mati syahid. Nah, jangan kamu anggap orang yang mati syahid itu mati biasa seperti umumnya yang lain. Tapi mereka ada keistimewaan. Sejak di alam kubur mereka sudah dihidupkan rohnya. Ini belum sampai kebangkitan hari kiamat. Kalau bangkit hari kiamat semua bangkit, hidup. Tapi arwahnya orang yang mati syahid ketika di alam kubur mereka sudah bisa terbang ke taman-taman yang ada di surga dalam raga seekor burung. Walanabluwanakum, dan saya akan mencoba kami Allah atau memberi cobaan kami Allah pada kamu sekalian bisyai dengan sesuatu, yaitu minal khauf, dari rasa khawatir, walju, dan rasa lapar, wanaqsim, dan kekurangan, minal amwal, dari harta, wal anfus, dan diri, was samarot, dan beberapa buah. Wa basyir, dan memberi kabar gembiralah engkau Muhammad as-sabirin, pada orang-orang yang sabar. Niscaya sungguh kami akan memberikan cobaan kepada kamu sekalian. Nah, ini menunjukkan cobaan itu pasti. Nah, orang iman tidak mungkin tidak mendapat cobaan dari Allah. Di sini ada dua huruf yang menekankan, niscaya, sungguh. Itu menunjukkan sangat pasti. Niscaya sungguh akan kami beri cobaan pada kalian. Cobaan itu berupa sesuatu dari rasa khawatir, ya. Mungkin khawatir karena ada wabah penyakit, itu termasuk khauf. Atau khawatir, kalau dulu orang Islam khawatir diperangi oleh musuh atau dianiaya musuh. Zaman dulu zaman perang. Tapi kalau sekarang kan zaman damai, bukan zaman peperangan lagi. Ya, khawatir dalam bentuk lain, macam-macam kekhawatiran, serta kelaparan. Ya, ini karena terjadi wabah sehingga tidak bisa keluar rumah, lalu tidak mendapatkan penghasilan sehingga kelaparan. Bisa terjadi. Kurang harta, tidak kelaparan tetapi hartanya berkurang. Ini juga cobaan. Contohnya orang berbisnis kemudian rugi. Ini berarti berkurang hartanya. Itu juga cobaan. Dan berkurangnya diri. Maksudnya ada keluarganya yang meninggal dunia. Jadi diri itu bukan dirinya sendiri ya. Kalau dirinya sendiri ya mati ya sudah selesai. Bukan cobaan lagi, itu akhir dari kehidupan. Tapi yang dimaksud diri ini ya, ada keluarganya yang mati, yang meninggal dunia. Atau kalau dirinya, berarti dirinya itu sakit. Jadi itu kekurangan dari diri, yaitu sakit. Wasamarot, dan kurangnya buah-buahan. Ini bagi petani atau orang yang berkebun, punya perkebunan, suatu saat tidak bisa panen. Itu bentuk cobaan dari Allah. Dan itu pasti Allah berikan kepada orang-orang iman. Wa basyir, dan memberi kabar gembiralah engkau Muhammad as-sabirin, pada orang-orang yang sabar. Nah, jadi masih terkait dengan ayat di atas. Kesabaran itu penting. Kalau di atas, kesabaran itu untuk agar bisa taat kepada perintah Allah dan menjauhi kemaksiatan. Nah, di dalam ayat ini, kesabaran di dalam
menerima qadar-qadar Allah yang berbentuk cobaan, berbagai macam cobaan. Orang-orang iman yang sabar dalam menghadapi cobaan yang Allah berikan di dunia ini akan mendapatkan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Ya, diterangkan ayat berikutnya. Berarti kalau kita simpulkan, ya, kesabaran itu ada 3 kesabaran. Yang pertama, ya kesabaran menghadapi cobaan, menghadapi qadar-qadar Allah. Tetap sabar, tetap mentaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Kesabaran yang kedua, mentaati perintah Allah. Nah, itu juga bentuk sabar. Sabar tetap taat. Kesabaran yang ketiga, sabar bisa terhindar dari kemaksiatan. Selanjutnya Allah menjelaskan siapakah orang yang sabar itu, yaitu alladzina orang-orang idza asobathum, yang ketika menimpa pada mereka apa musibatun, suatu musibah. Musibah itu ya apa saja yang membencikan pada orang iman, itu namanya musibah. Ma asobal mu'mina wa huwa yakrahu fahuwa musibah. Jadi apa-apa yang menimpa orang iman dalam keadaan dia benci, tidak senang, itu namanya musibah. Nah, ketika mendapatkan musibah, qalu, maka berkata mereka, inna lillah, sesungguhnya kami bagi Allah, wa inna, dan sesungguhnya kami ilaihi, kepada Allah, raji'un, orang-orang yang kembali. Orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang ketika mendapatkan musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami bagi Allah, dan sesungguhnya kepada Allah kami kembali. Nah, ini disebut kalimat istirja. Kalimat istirja maknanya ya mengembalikan segala qadar kepada Allah. Nah, kewajiban orang iman adalah ketika mendapatkan qadar musibah, maka dia istirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah dalam bentuk apa saja. Dicontohkan dalam hadis, pernah suatu ketika lampu di kamar Nabi itu padam. Jadi dulu lampu itu lampu ublik gitu ya. Lampu apa itu? Dalam bahasa Jawa lampu ublik. Jadi lampu dari sumbu. Sumbu kemudian dimasukkan dalam minyak. Itu namanya lampu. Lampu sumbu. Terus mati padam apinya. Kemudian Aisyah istirja. Nabi istirja, bukan Aisyah. Nabi istirja, fastarja. Nabi istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Aisyah menegur, inama hadza misbah. Ya Rasulullah, yang padam ini adalah lampu. Jadi yang meninggal dunia itu lampu. Kenapa engkau istirja? Ada lampu padam saja kok istirja. Faqala Nabi, kullu ma asa'al mu'min fahuwa musibah. Segala sesuatu yang membuat orang iman itu susah, itu namanya musibah. Jadi Nabi pun prakteknya ketika ada lampu padam, itu membaca istirja. Karena itu termasuk musibah. Walaupun mungkin dianggap musibah yang kecil. Nah, kemudian dalam hadis juga diterangkan, ma min abdin yusibuhu musibah fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha.
illa ajarahullahu fi musibatih wa akhlafalahu khairam minha. Tidak ada seorang iman yang ketika mendapat musibah lalu dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli khairam minha. Ya Allah, berilah pahala kepadaku dalam musibah ini. Maksudnya saya akan sabar menerima qadar musibah ini dan berilah saya pahala sebab kesabaran saya. Dan berilah saya ganti yang lebih baik daripada musibah ini. Nah, kalau ada orang iman mengucapkan kalimat itu di saat terkena musibah, maka Allah akan memberi dia pahala dan akan memberi dia ganti yang lebih baik. Itu dalam hadis diterangkan demikian. Ulaika mereka itu alaihim atas mereka sholawatun, beberapa pengampunan. Sholawatun bermakna pengampunan, maghfirah. Mir Rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa rahmatun, dan rahmat atau kasih sayang. Wa ulaika, dan mereka itu hum, ya mereka itu, bukan yang lain, ya mereka itu adalah al-muhtadun, orang-orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Mereka akan mendapatkan pengampunan dari Allah dan rahmat. Nah, rahmat itu maksudnya ya lipatan pahala. Dan merekalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Nah, jadi ini termasuk salah satu dari tabiat atau sifat orang iman, yaitu ketika mendapat qadar musibah, nah dia istirja. Jadi kalau kita berbicara qadar-qadar Allah, itu ada 4 macam qadar. Pertama, qadar nikmat. Kalau mendapat nikmat, orang iman berkewajiban bersyukur. Kedua, qadar musibah. Maka kewajibannya adalah istirja. Kemudian ketiga, qadar berupa cobaan. Seperti yang di atas tadi, cobaan karena rasa takut, kemiskinan. Nah, itu cobaan. Apa beda cobaan dengan musibah? Kalau musibah ini kejadian sesaat yang membencikan, itu musibah. Seperti ada yang meninggal, tadi lampu mati, atau pada saat terjadi ada kecelakaan. Nah, itu musibah. Nah, sedangkan cobaan ini keadaan yang membencikan tapi berlangsung lama, tidak sesaat. Nah, itu bedanya antara musibah dan cobaan. Ya. Kemiskinan itu cobaan, ya. Karena berlangsung lama, bisa sedang. Sabar dalam menghadapi kemiskinan. Sakit juga bisa lama. Itu kurang lebih bedanya. Ya kadang juga sama antara cobaan dan musibah, bisa sama terjadinya sesaat bersamaan. Nah, kalau dapat cobaan supaya sabar, dan qadar yang keempat mungkin di qadar salah. Kalau di qadar salah, maka kewajiban orang iman bertaubat. Man taba taballahu alaihi. Barang siapa yang bertobat, maka Allah menerima tobatnya. Inna sofa, sesungguhnya bukit Sofa, wal marwata, dan bukit Marwah adalah min sya'airillah, termasuk tanda-tanda keagungan Allah. Bukit Sofa dan bukit Marwah termasuk sebagian dari tanda-tanda keagungan Allah.
Faman maka barang siapa hajja yang sengaja, di makna lughatnya hajja itu sengaja, al-baita pada rumah Allah, yaitu Ka'bah. Maksudnya sengaja datang ke Ka'bah untuk mengerjakan ibadah haji. Awik tamaro atau umroh. Umroh itu makna aslinya apa? Meramaikan. Meramaikan atau berziarah. Maksudnya ibadah umroh. Fala junaha maka tidak ada dosa alaihi atas orang ayat tawafa, bahwa tawaf siapa orang? Tawaf dalam arti mengerjakan sa'i. Bihima di antara Sofa dan Marwah. Tawaf di antara Sofa Marwah itu istilahnya ibadah sa'i. Waman dan barang siapa tatawa'a yang ibadah sunnah khairan pada kebaikan, fa innallaha maka sesungguhnya Allah syakirun, zat yang maha mensyukuri, alimun lagi maha mengetahui. Barang siapa yang ibadah haji atau umroh ke Baitullah, maka tidak dosa untuk mengerjakan sa'i di antara Sofa dan Marwah. Barang siapa haji atau umroh ke Baitullah, tidak dosa mengerjakan sa'i di antara Sofa Marwah. Ya, mungkin kalimat ini agak aneh ya. Barang siapa haji atau umroh tidak dosa mengerjakan sa'i. Ya, dulu ada seorang sahabat menanyakan pengertian ayat ini kepada Ibu Aisyah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Aisyah, berarti berdasarkan ayat ini ya, orang haji atau umroh tidak wajib mengerjakan sa'i. Sebab dalam ayat ini diterangkan barang siapa yang haji atau umroh tidak dosa mengerjakan sa'i. Berarti kalau tidak sa'i kan juga tidak dosa. Ini kalau hanya difahami secara letterlek atau sesuai susunan kalimatnya, bisa disimpulkan berarti kalau tidak sa'i tidak dosa. Ya, contohnya ada kalimat para siswa pada hari Jumat kalau mau ke pasar tidak dosa. Berarti bagaimana maksudnya? Kalau tidak ke pasar juga tidak dosa. Kan begitu sudah yang biasa difahami. Ya, demikian juga dalam memahami kalimat ini. Karena dia bingung, dia tanya kepada Aisyah, bagaimana menurut engkau Aisyah? Nah, kemudian Aisyah memberi penjelasan. Pengertian ayat tidak seperti itu. Tidak seperti yang kamu katakan. Pengertian ayat tidak seperti yang kamu fahami. Nah, di sini kalau kamu mau memahami ayat, kamu harus mengetahui bagaimana latar belakang atau cerita di balik turunnya ayat ini. Itu disebut asbabun nuzul.
sebab-sebab turunnya ayat. Jadi memahami ayat Al-Quran terkadang tidak bisa dipahami langsung dari kalimat dalam ayat tersebut. Harus juga mengetahui asbabun nuzul, bagaimana kejadian atau cerita yang menjadi sebab turunnya ayat. Nah, secara garis besar Aisyah menerangkan bahwa sebab turunnya ayat adalah dulu ada orang-orang Ansor di masa jahiliyah, mereka juga mengerjakan haji dan umroh, tetapi mereka ketika di Safa Marwah mereka menyembah berhala. Nah, kemudian setelah mereka masuk Islam, ya mereka merasa dosa. Lalu mereka bertanya kepada Nabi, bagaimana sekarang kami harus mengerjakan sa'i Safa Marwah, padahal dulu sa'i Safa Marwah itu untuk menghormati berhala. Nah, kemudian diturunkanlah ayat ini. Barang siapa yang haji atau umroh tidak dosa mengerjakan sa'i Safa Marwah. Walaupun dulu di masa jahiliyah itu dikerjakan untuk menghormat pada berhala atau menyembah berhala, tapi sekarang setelah Islam ya tetap sa'i Safa Marwah, namun tidak untuk menyembah berhala, tapi mentaati syariat dari Allah. Jadi tidak dosa. Ya, itulah asal usul atau asbabun nuzul dari ayat ini. Sehingga dengan ayat ini berarti sa'i Safa Marwah itu hukumnya tetap wajib. Bahkan termasuk rukun dalam ibadah haji dan umroh. Ya harus dikerjakan, kalau tidak ya tidak sah haji dan umrohnya. Hanya ayat ini menjelaskan terkait dengan pertanyaan atau perasaan orang Ansor, orang-orang sebagian orang Islam yang merasa dosa ketika dulu di masa jahiliyah mereka sa'i Safa Marwah untuk menyembah berhala. Ini salah satu riwayat menjelaskan demikian. Nah, nanti bisa dikaji lebih lengkap di dalam hadis. Jadi untuk kita bisa lebih rinci dalam memahami Al-Quran, ya tentu kita juga perlu mengkaji kitab-kitab hadis. Karena dalam kitab hadis itu ada kitab tafsir. Seperti dalam hadis Bukhari ada kitab tafsir, di dalam hadis Muslim ada kitab tafsir. Nah, di sana akan banyak hadis yang bisa kita kaji untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Itu tafsir-tafsir dari Nabi langsung atau juga penjelasan dari sahabat. Nah, seperti Aisyah ini. Jadi kalau lebih rinci ya silahkan dikaji dalam hadis. Ini saya hanya menceritakan secara garis besar saja. Barang siapa yang ibadah sunnah, maksudnya yang mengerjakan umroh atau tawaf sunnah, tapi tidak sa'i. Kalau sa'i dalam umroh, maka akan dapatkan pahala tersendiri. Allah mensyukuri, artinya Allah akan berikan pahala atas ibadah sunnah itu. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yaktumuna yang menyimpan mereka ma pada apa-apa anzalna yang telah menurunkan kami Allah minal bayinat pada beberapa keterangan wal huda dan petunjuk mim ba'di ma bayyanahu dari setelah apa-apa yang menjelaskan kami Allah hu pada
ma anzalna linnasi bagi manusia fil kitab di dalam kitab suci ulaika mereka itu yal'anuhum melaknati kepada mereka siapa Allah wa yal'anuhum dan melaknati kepada mereka siapa allainun orang-orang yang melaknati. Sesungguhnya orang-orang yang menyimpan keterangan-keterangan dan petunjuk yang telah kami turunkan dan telah kami jelaskan bagi umat manusia di dalam kitab suci, yaitu kitab suci sebelum Al-Quran, kitab Taurat. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapat laknat dari Allah atau dilaknati oleh Allah dan dilaknati oleh makhluk Allah yang melaknati kepada mereka, ya termasuk malaikat maupun manusia, ya, melaknati pada mereka. Jadi ini maksudnya ya ulama-ulama dari orang-orang Yahudi yang mereka sengaja menyembunyikan keterangan-keterangan dan petunjuk yang telah Allah turunkan. Yaitu khususnya tentang sifat-sifat kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah sering diulang-ulang ini. Jadi yang dimaksud bayinat wal huda itu terutama adalah tentang sifat-sifat kenabian Nabi Muhammad. Jadi penentuan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang Rasul yang terakhir sebagai penutup para nabi dengan sifat-sifat yang sudah Allah terangkan dalam kitab Taurat. Juga termasuk hukum-hukum seperti hukum ranjam. Ini termasuk hukum ranjam. Itu juga sudah ada dalam kitab Taurat. Bagi orang yang berzina, yang sudah muhson, sudah pernah nikah, maka dihukum ranjam. Itu sudah ada dalam kitab Taurat. Tetapi mereka sembunyikan ayat tersebut setelah Allah jelaskan ayat itu di dalam kitab Taurat. Karena tertulis dalam kitab Taurat. Dan tulisan ayat dalam kitab Taurat itu langsung dari langit. Jadi kitab Taurat itu diturunkan dalam bentuk lembaran-lembaran papan. 10 papan berisi tulisan langsung dari langit, ya, yang menulis langsung Allah, bukan tulisan manusia. Itulah kitab Taurat, kitab suci yang pertama. Sehingga sudah jelas itu hukum ranjam, sifat kenabian Nabi Muhammad sudah jelas. Tapi oleh ulama-ulama Yahudi, ayat-ayat tersebut dibuang dari kitab Taurat. Jadi Taurat yang mereka ajarkan kepada umat Yahudi adalah Taurat yang sudah mereka tulis dengan tangan mereka sendiri. Bukan lagi Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Sehingga ayat ranjam mereka hilangkan. Sifat kenabian Nabi Muhammad itu jelas mereka hilangkan. Dan mereka tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad. Nah, mereka itu akan dilaknat oleh Allah, juga dilaknat malaikat, juga dilaknat oleh ya pengikut-pengikut mereka. Karena akibat perbuatan mereka banyak umat Yahudi yang akhirnya dimurkai oleh Allah. Mereka tidak iman pada Al-Quran, tidak iman kepada kitab, tidak iman kepada Nabi Muhammad. Mereka nanti juga akan melaknati ulama-ulama yang menyembunyikan ayat-ayat
dalam kitab Taurat tersebut. Illalladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertobat mereka. Wa aslahu, dan berbuat baik mereka. Wa bayyanu, dan memberi penjelasan mereka. Faulaika, maka mereka itu atubu, menerima tobat aku Allah, alaihim, atas mereka. Wa ana, dan aku Allah, at-tawwabu, zat yang maha menerima taubat, ar-rahim, zat yang maha menyayangi. Nah, kecuali orang-orang yang mau bertaubat. Jadi walaupun ini ulama Yahudi yang pernah berkhianat, ya, merubah isi kitab suci, membuang ayat Allah, tapi kemudian kalau dia mau bertaubat, ya, bertaubat berarti mau masuk agama Islam, mau iman pada Al-Quran, mau iman kepada Nabi Muhammad SAW. Itu sebagai bukti taubatnya kepada Allah. Kembali ke jalan yang benar, kembali kepada ayat yang ada dalam Taurat yang asli, yaitu orang Yahudi diperintah untuk iman kepada Nabi Muhammad dan Al-Quran, serta menolong perjuangan Nabi Muhammad di dalam memperjuangkan agama Islam. Itu perintah Allah yang ada dalam kitab Taurat yang asli. Kalau memang mereka mau bertobat, berarti mereka harus mentaati perintah Allah itu, kembali ke kitab Taurat yang asli. Nah, itu yang dimaksud wa aslahu. Jadi mereka mau berbuat baik dengan cara, ya, kembali ke kitab Taurat asli, mengikuti iman dan mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad berdasarkan Al-Quran. Nah, kemudian mereka juga berkewajiban memberi penjelasan, wa bayyanu. Nah, ini kafarohnya orang yang bertobat karena menyimpan kebenaran, menyimpan pengertian dari satu ayat Al-Quran, ayat kitab suci, ya. Maka kalau dia bertobat dan dia mau menjadi hamba yang taat lagi, kafarohnya mereka itu harus memberikan penjelasan, menjelaskan tentang kebenaran itu. Mereka harus, ya, mengakui kesalahan mereka, lalu memberikan penjelasan pada umat mereka, orang Yahudi, bahwa sebenarnya di dalam kitab Taurat benar ada ayat tentang hukum ranjam. Dalam kitab Taurat benar ada ayat yang menjelaskan kerasulan Nabi Muhammad SAW dan kebenaran kitab suci Al-Quran. Nah, itu harus mereka jelaskan supaya orang-orang yang tersesat, nah, mereka juga bisa tahu kebenaran dan mereka juga bisa ikut bertaubat. Nah, inilah syarat taubatnya ulama yang menyimpan kebenaran ayat Allah. Karena mereka ini diikuti, banyak pengikut mereka yang ikut tersesat akibat mereka menyembunyikan ayat Allah itu. Maka mereka harus mengembalikan pengertian yang sebenarnya lagi, memberikan penjelasan ayat Allah itu. Barulah faulaika atubu alaihim, mereka itu baru akan diterima tobatnya oleh Allah. Jadi Allah tetap menerima tobatnya orang yang bersalah selama mereka mau bertobat dan memenuhi syarat-syarat tobat, yaitu mereka sendiri mau kembali pada ketaatan dan mereka memberikan penjelasan atas kesalahan yang mereka lakukan karena menyimpan kebenaran. Nah, bagi Allah, ya, mengampuni orang bertobat itu justru Allah senang, justru Allah senang. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir mereka
wa matu dan mati mereka, wahum dalam keadaan mereka kuffarun orang-orang yang kafir, ulaika mereka itu alaihim atas mereka laknatullah laknat Allah, wal malaikah dan para malaikat, wan nasi dan manusia, ajmain kesemuanya, khalidina fiha kekal di dalam neraka, la yukhaffafu tidak diringankan, anhum dari mereka, apa al-azabu siksaan, walahum dan tidak ada mereka yunzoruna diberi tempo mereka. Nah, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mereka mati tetap dalam keadaan kafir. Nah, ini wa matu wahum kuffar. Berarti mereka ini tidak bisa bertaubat. Mereka kafir dan mati tetap dalam keadaan kafir. Sampai mati tetap kafir. Maka mereka itu dilaknati oleh Allah, dilaknati oleh malaikat, dan dilaknati oleh semua manusia, wan nas. Jadi orang-orang iman dan orang-orang kafir ikut melaknati mereka. Ya, orang iman juga melaknati mereka, orang kafir siapa? Pengikut-pengikut mereka itu ikut melaknati mereka. Ini nanti ketika di neraka orang kafir dimasukkan ke dalam neraka. Jadi laknat Allah itu maksudnya berupa neraka. Laknat Allah, nah itu wujudnya berupa siksaan neraka. Kemudian malaikat melaknati. Nah, ketika mereka dimasukkan dalam neraka, malaikat mengeluarkan kalimat laknat pada mereka. Orang-orang iman juga melaknati pada mereka. Nah, orang-orang kafir yang ada di dalam neraka itu pun juga saling melaknati. Jadi pengikut-pengikut dari orang-orang kafir ini melaknati kepada pemimpinnya atau kepada ulama-ulama yang kafir. Mereka sama-sama masuk neraka. Pengikutnya melaknati kepada pimpinannya di dalam neraka itu. Itulah akibatnya orang yang kafir. Nah, mereka di neraka kekal. Ya. Jadi kalau kafir itu kekal di neraka. Siksaan Allah tidak akan diringankan dari mereka sedikit pun. Dan mereka tidak diberi tempo atau diberi waktu. Tidak ada libur dari siksaan neraka atau istirahat dari siksaan neraka, maksudnya. Tidak ada. Siksaan neraka itu berlangsung terus tiap detik dan selamanya. Khalidina fiha abada. Itulah kalau sudah kafir kepada Allah. Nah, yang perlu kita pahami, kafir ini adalah perbuatan hati. Hatinya kafir. Nah, kalau hatinya kafir tentu amalnya juga kafir. Jadi yang menentukan itu keadaan hati manusia. Karena amal itu akan dikendalikan oleh hati. Nanti hukum Allah itu adalah menghukumi keadaan hati. Bukan sekedar menghukumi perbuatan manusia. Memang yang dihisap perbuatannya. Tapi yang dimaksud amal yang dikerjakan dengan
batinnya. Jadi apa yang ada dalam batinnya ketika dia mengamalkan itu, itulah hukum Allah nanti di hari kiamat. Nah, kalau kita sesama manusia di dunia ini hanya menyaksikan keadaan lahiriahnya saja. Kalau hukum di dunia itu hukum lahiriah. Ada perbuatan-perbuatan kafir, kita hukumi kafir, itu sebenarnya perbuatannya dihukumi kafir. Dan kitab Al-Quran juga menunjukkan hukum atas perbuatan-perbuatan lahiriah. Nah, di samping yang utama adalah keadaan hatinya, itu pasti. Tapi Al-Quran juga menunjukkan menghukumi pekerjaan-pekerjaan lahiriah. Jadi kalau toh menghukumi kafir sesama manusia di dunia itu hanya hukum lahiriah. Adapun keadaan batinnya itu wa hisabuhum 'alallah. Hisaban manusia itu nanti di sisi Allah. Yang tahu keadaan batin manusia itu hanya Allah. Kita tidak bisa menghukumi keadaan batin manusia lain, tetapi kita wajib menghukumi perbuatan-perbuatan yang dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa itu adalah perbuatan kafir. Atau keadaan hati yang menunjukkan itu hati kafir, ya kita hukumi kafir. Keadaan hati secara umum, bukan menunjuk hatinya orang, hatinya si A, si B, tidak bisa. Tapi keadaan hati yang demikian kafir sesuai ayat Al-Quran. Perbuatan demikian kafir sesuai ayat Al-Quran, sesuai dalil dalam hadis. Nah, itulah hukum di dunia secara lahiriah. Nah, dan khusus kalau menghukumi kafir itu tidak bisa semua orang menghukumi kafir. Walau di dunia itu tugasnya para qadhi, terbatas para qadhi. Dan untuk kepentingan tertentu saja, tidak boleh seseorang melemparkan tuduhan pada orang lain bahwa dia itu kafir. Tidak boleh juga. Jadi ada aturannya. Jadi hukum dunia pun ada hukumnya. Siapa yang berhak menghukumi itu? Yaitu hakim. Ya, berarti kita ya tidak boleh sembarangan mengeluarkan kata-kata kafir ditujukan pada orang lain. Tidak boleh. Bahkan ada hadis kekafiran itu bisa kembali. Dan tidak boleh sembarangan menghukumi kafir. Karena yang berhak menghukum kafir hanyalah qadhi, hanyalah juru hukum atau imam. Itu hukum di dunia. Lah hukum seorang qadhi atau hukum seorang imam itu pun hukum di dunia. Hukum di dunia berdasarkan perbuatan-perbuatan yang dimasukkan itu perbuatan kafir. Itu pun hukum di dunia. Adapun yang sebenarnya di akhirat nanti atau dalam hisaban Allah, hanya Allah yang tahu, karena itu adalah keadaan hati. Itu i'tiqad yang ada dalam hati. Nah, Al-Quran ini adalah syifa'un lima fis sudur, yaitu obat bagi penyakit hati. Penyakit hati apa? Yang pertama yang kafir itu, kekufuran. Juga termasuk nifak, kemunafikan dan keraguan-raguan. Jadi sumber kekafiran itu sebenarnya apa? Keraguan-raguan. Hati manusia kalau mengkufuri Allah itu ya tidak bisa lah. Nurani
manusia tetap akan mengakui Allah sebagai Tuhan. Itu hati yang terdalam. Kalau jujur atau keadaan hati, ya Allah tahu. Dan justru keraguan-raguan terhadap Allah atau kemunafikan itu sudah kafir. Itu sudah kafir. Dan hati yang ragu-ragu, yang munafik itulah sebagai penyakit, obatnya adalah kitab Al-Quran ini. Maka itulah gunanya kita mengaji Al-Quran. Mengaji Al-Quran itu yang utama adalah kita mengharapkan hidayah Allah yang terdapat dalam ayat-ayat yang kita kaji, yang kita baca ini. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana. Jadi ayat Al-Quran itu adalah mukjizat. Di situ ada hidayah Allah. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Hudan di situ seperti yang sudah diterangkan itu petunjuk, ya berupa petunjuk perbuatan-perbuatan iman, perbuatan-perbuatan kafir, perbuatan-perbuatan munafik. Itu petunjuknya ada dalam Al-Quran. Di samping itu hudan juga berupa taufik, adanya cahaya hidayah yang terdapat dalam ayat Al-Quran ketika ayat ini dikaji, mulai dari bacaannya. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana. Ketika ayat ini dibaca, ini akan bisa menambah keimanan. Nah, berarti ayat ini membawa sinar keimanan, nurul iman ada dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, sebenarnya pengertian wa idza tuliyat alaihi ayatuh ketika ayat Al-Quran dibaca itu maksudnya bukan sekedar dibaca. Namanya orang membaca tentu saja memahami makna dan pengertiannya. Kalau sudah paham makna pengertiannya, namanya orang membaca tentu akan mengamalkan apa yang dia baca. Itu baru bisa disebut membaca. Contohnya, kita membaca tulisan dilarang masuk di suatu jalan. Ada tulisan dilarang masuk. Kita baca. Lalu kita tetap masuk. Apa kata orang? Kamu baca nggak tulisannya? Gitu kan? Kamu baca nggak tulisannya? Cukup orang ngomong gitu. Kalau kasar ya, apa matamu buta? Maksudnya apa nggak membaca tulisannya? Artinya kalau kamu baca tulisannya, kamu berarti tidak akan masuk. Kalau kamu tetap masuk, walaupun kamu membaca, itu namanya tidak membaca. Orang nggak membaca. Demikian juga Al-Quran yang dimaksud. Jadi yang dimaksud membaca Al-Quran, ya kita baca sampai faham. Nah ini, kita mengaji Al-Quran ini tujuannya sampai memahami kandungan yang dimaksud dari ayat yang dibaca. Nah kemudian mohon hidayah dari Allah agar yang kita baca kita bisa iman dan bisa mengerjakan. Nah, itu yang dimaksud taufik. Al-Quran ini ayatnya mengandung nur keimanan, tetapi masih perlu ditambah dengan taufik dari Allah. Dan itulah hidayah taufik dari Allah bersamaan dengan ayat Al-Quran yang dibaca. Sehingga Al-Quran ini ya ada dua, yaitu petunjuk hidayah dilalah dan hidayah taufik. Namun harus ada taufik ini dari Allah lewat ayat Al-Quran. Artinya Allah tidak bisa memberi hidayah pada seorang tanpa lewat ayat Al-Quran itu. Jalan hidayah Allah itu ya lewat Al-Quran. Itu arti dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Itu arti wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana. Maka ketika kita mengaji Al-Quran, kita usahakan bisa mendengarkan dengan baik,
kita perhatikan sampai bisa mengerti pengertian makna ayat-ayat Al-Quran tersebut dan bisa memahami. Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika Al-Quran dibacakan, maka perhatikanlah dan dengarkan dengan baik. Artinya dengarkan sampai bisa memahami, agar Allah memberi rahmat. Nah, lewat kita mengaji Al-Quran inilah Allah akan memberikan rahmat, yaitu berupa hidayah taufik. Karena itu kita juga berdoa, mohon kepada Allah agar Allah memberikan hidayah lewat Al-Quran yang kita kaji ini. Nah, wa ilahukum, adapun Tuhan kamu sekalian adalah ilahun wahid, Tuhan yang satu. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, ilahua, kecuali Dia, Allah, yaitu Ar-Rahman, zat yang maha pengasih. Jadi Ar-Rahman ini sifat kasih sayang Allah kepada semua makhluk. Nah, tidak hanya orang-orang iman, tapi semua makhluk. Dan ini berlaku sejak di alam dunia. Semua makhluk mendapatkan kasih sayang Allah berupa rezeki dari Allah. Termasuk orang-orang kafir juga diberi rezeki berupa kenikmatan di alam dunia. Itu Ar-Rahman. Kemudian Ar-Rahim, yaitu sifat Allah, sifat kasih sayang Allah khusus untuk orang iman di akhirat. Wa kanallahu bil mu'minina rahima. Inilah inti dari ajaran agama Islam yang menentukan iman dan kafir seseorang. Jadi orang yang iman itu ya orang yang mengakui bahwa Tuhan yang berhak disembah hanya Allah dan terbebas dari syirik. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi tidak boleh syirik dengan menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Nah, pengakuan ini tidak hanya sekedar pengakuan atau pernyataan, tapi diikuti dengan iman kepada malaikat, iman kepada kitab suci, iman kepada para rasul, iman pada qadar, dan iman pada hari akhir. Nah, itu bentuk iman. Sehingga ketika mengkufuri kitab suci sama dengan mengkufuri Allah, itu hukumnya kafir. Walaupun tidak syirik umpama, tapi mengkufuri kitab suci, mengkufuri ayat Al-Quran, itu hukumnya kafir. Itu hukum keadaan hati manusia dan nanti di sisi Allah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Inna fi khalqis samawat, sesungguhnya di dalam terciptanya beberapa langit, wal ardi, dan bumi, wa ikhtilafil lail, dan di dalam pergantian malam, wan nahari, dan siang. Siang berganti malam, malam berganti siang. Tidak ada jarak dalam pergantiannya. Begitu malam hilang langsung datang siang. Demikian juga begitu siang hilang langsung datang malam. Atau makna kedua adalah perselisihannya malam dan siang. Maksudnya di suatu masa kadang malam lebih panjang daripada siang. Atau sebaliknya, kadang siang lebih panjang daripada malam. Jadi itu ada dua pengertian. Wal fulki, dan di dalam perahu, alat yang tajri, berlayar. Apa perahu?
fil bahri di dalam lautan. Bima yanfa'u dengan apa-apa yang memberi manfaat apama annasa pada manusia. Perahu yang berlayar di laut dengan membawa barang-barang yang bermanfaat bagi manusia. Jadi perahu yang digunakan untuk perdagangan, sehingga bisa membawa barang dagangan dari pulau ke pulau. Wama anzala dan apa-apa yang telah menurunkan siapa Allahu Allah minas sama dari langit, minma berupa air hujan, fa'ahya maka menghidupkan siapa Allah bihi dengan air, al-ardo pada bumi, ba'da mautiha setelah matinya bumi, wabasa dan menjadikan siapa Allah fiha di dalam bumi, mingkul lidabbatin dari tiap-tiap hewan. Wabasa itu bisa juga menyebarkan, berbagai macam hewan di dalam bumi. Dan di dalam air hujan yang Allah turunkan dari langit, kemudian dengan air hujan itu Allah menghidupkan bumi, maksudnya menyuburkan bumi setelah matinya bumi, yaitu bumi yang asalnya tandus jadi subur. Jadi matinya bumi itu tandusnya bumi. Dengan air hujan Allah menyuburkan bumi yang asalnya tandus. Dan Allah juga menciptakan setiap hewan lalu menyebarkannya di dalam bumi. Wa tasrifir riyah dan di dalam bolak-baliknya angin. Bolak-baliknya angin. Maksudnya angin bertiup dari arah kadang utara, kadang selatan, kadang timur, kadang barat, bertiupnya angin yang bolak-balik. Wasahab dan di dalam awan, al-musakhkhari yang diperintahkan, baina sama di antara langit, wal ardi dan di antara bumi. Dan di dalam awan yang diperintahkan oleh Allah di antara langit dan bumi. Jadi awan yang bergerak dari satu dataran ke dataran lain sehingga turunlah hujan. Jadi pergerakan awan. La ayatin, niscaya ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi di dalam semua yang tersebut di atas, mulai dari terciptanya langit dan bumi, pergantian siang dan malam, dan seterusnya, itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Liqaumin bagi kaum yaqilun yang
berakal mereka atau berpikir mereka. Bagi kaum yang berpikir akan bisa melihat adanya tanda-tanda kekuasaan Allah di dalam terciptanya langit dan bumi. Itu tanda kekuasaan Allah. Tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi sia-sia. Allah menciptakan itu untuk menunjukkan kekuasaannya dengan tujuan ya manusia supaya beribadah, menyembah hanya kepada Allah. Nah, itulah manusia yang pandai, yang berakal. Juga di dalam kekuasaan Allah yang lain. Pergantian malam siang, perahu yang berlayar dengan membawa barang dagangan dari pulau ke pulau, hujan yang turun dari langit sehingga tanah yang tandus menjadi subur, hewan yang Allah sebarkan di bumi, angin yang bolak-balik, kemudian awan yang Allah perintahkan. Nah, semua itu membuat roda kehidupan itu bisa berputar. Nah, manusialah yang menikmati. Yaitu semua nikmat Allah yang dimanfaatkan oleh manusia. Nah, orang yang berpikir, yaitu orang-orang iman, akan bisa mengerti bahwa itu adalah tanda kekuasaan Allah. Kemudian seharusnya orang iman melaksanakan kewajiban beribadah kepada Allah dengan memukhliskan agama Allah, tidak syirik. Karena tidak ada Tuhan lain yang bisa menciptakan langit bumi, mengatur pergantian serta perselisihan malam dan siang, membuat perahu berlayar. Tidak ada yang mampu demikian itu. Berarti Tuhan yang berhak disembah adalah Tuhan yang mengatur apa yang ada di langit dan bumi. Dan itu hanya Allah. Wa minanas, dan sebagian dari manusia, man, ada orang, yattakhidhu, yang menjadikan siapa orang, min dunillah, dari selain Allah, andadan, pada persamaan atau sekutu, yuhibbunahum, senang mereka manusia, ya, hum, pada mereka, andadan, maksudnya berhala-berhala, kahubilas, bagaimana senang kepada Allah. Sebagian dari manusia, ada sekelompok manusia yang mereka menjadikan Tuhan selain Allah, persamaan Tuhan selain Allah, yaitu mereka menyembah berhala-berhala. Ini orang-orang musyrik penyembah berhala. Mereka menyenangi berhala-berhala itu seperti senangnya orang iman kepada Allah. Jadi orang musyrik menyenangi berhala-berhala mereka seperti senangnya orang iman kepada Allah. Walladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, mereka asyaddu, lebih sangat hubban, senangnya, lillahi, kepada Allah. Nah, sedangkan orang-orang iman, mereka sangat senang kepada Allah, sehingga mereka tidak syirik.
mereka sama sekali tidak menganggap berhala sebagai Tuhan, karena mereka sangat senang kepada Allah. Itu orang-orang iman. Nah, kalau orang musyrik menyenangi berhala seperti senangnya orang iman kepada Allah, terbalik. Ya, mereka lebih menyenangi berhala-berhala mereka. Walau yaro, seandainya melihat siapa alladzina, orang-orang zalamu yang berbuat aniaya mereka, id yarawna, ketika melihat mereka al-azaba, pada siksaan, annal quwata, sesungguhnya kekuatan, lillah, adalah bagi Allah, jami'an, semuanya, wa annallaha, dan sesungguhnya Allah, syadidul iqab, berat siksaannya. Di seandainya orang-orang yang zalim, maksudnya orang yang syirik, ketika mereka melihat siksaan Allah dan menyaksikan bahwa kekuatan hanya milik Allah semua, dan siksaan Allah sangat berat, maka mereka akan iman ketika di dunia. Jadi ketika orang yang zalim, yaitu orang kafir yang syirik, mereka melihat siksaan Allah di hari kiamat, yang mereka akui bahwa saat itu semua kekuatan milik Allah dan Allah sangat berat siksaannya, maka tentu mereka akan iman ketika di dunia. Berarti adanya orang-orang kafir, mereka di dunia tidak iman, mereka berbuat syirik karena mereka belum melihat siksaan Allah di hari kiamat. Mereka belum menyaksikan bahwa besok di hari kiamat kekuatan itu semua hanya bagi Allah, dan siksa Allah sangat berat. Itu belum mereka lihat, karena itu keadaan nanti di hari akhirat. Nah, maka mereka tidak mau iman. Nah, seandainya mereka melihat itu pada hari kiamat, tentu mereka akan iman di dunianya. Ketika itu tabarro'a, lepas tangan, siapa alladzina, orang-orang, uttubi'u, yang diikuti mereka, minal ladzina, dari orang-orang, ittaba'u, yang mengikuti mereka, wara'au, dan melihat mereka, al-azaba, pada siksaan, wataqotoat, dan putus, bihim, dengan mereka, apa al-asbab, beberapa hubungan. Ketika itu di hari kiamat, orang-orang yang diikuti, yaitu pemimpin-pemimpin orang kafir, lepas tangan dari orang-orang yang mengikuti pada mereka.
Ya, mereka tidak menanggung dosanya para pengikut mereka. Tidak mau bertanggung jawab. Dan mereka semua, baik pemimpin yang diikuti dan umatnya yang mengikuti, saat itu melihat siksaan Allah. Mereka yang merasakan siksaan Allah. Dan saat itu putuslah berbagai macam hubungan di antara mereka. Yang dulu ada hubungan antara guru dan murid. Ketika mereka sama-sama masuk neraka, guru tidak bertanggung jawab lagi pada muridnya. Yang dulu ada hubungan antara pemimpin dengan pengikutnya. Besok ketika sama-sama di dalam neraka melihat siksaan Allah, nah, para pemimpin sudah tidak bertanggung jawab lagi. Mereka bahkan saling menyalahkan. Waqala, dan berkata, siapa alladzina orang-orang ittaba'u yang mengikuti mereka, pengikutnya. Lau anna lana, seandainya sesungguhnya bagi kami, apa karrotan, bisa kembali ke dunia, fanata baro'a, maka akan lepas tangan kami, minhum, dari mereka, alladzina tubi'u, atau pemimpin yang diikuti. Minhum, dari mereka orang-orang yang diikuti. Alladzina tubi'u. Kama tabarra'u, sebagaimana telah lepas tangan mereka, minna, dari kami pengikut. Sebagaimana lepas tangan mereka orang yang diikuti atau pemimpin, minna, dari kami pengikut. Jadi ketika di neraka, para pengikut berkata, seandainya kami bisa kembali ke dunia, atau ada kesempatan mengulang lagi untuk kembali ke dunia, itu namanya karrotan, diberi kesempatan kedua untuk kembali ke dunia, maka kami akan lepas tangan dari para pemimpin, sebagaimana sekarang mereka telah lepas tangan dari kami. Ini penyesalan dari para pengikut melihat kenyataan setelah di dalam neraka, para pemimpin mereka atau para ulama mereka, orang-orang musyrik, itu tidak lagi bertanggung jawab pada mereka. Di mereka menyesal, andaikan bisa kembali ke dunia, untuk apa mengikuti ajakan para pemimpin-pemimpin yang kafir itu, atau para orang alim yang kafir itu. Kadzalika, seperti demikian itu penyesalannya murid terhadap guru, atau penyesalannya pengikut terhadap pemimpin, yurihim, akan memperlihatkan siapa Allah, a'malahum, pada amalan-amalan mereka, hasarotin, sebagai penyesalan, alaihim, atas mereka. Sebagaimana murid menyesali gurunya karena guru tidak bertanggung jawab, Allah akan memperlihatkan amalan
orang-orang kafir sebagai tambahan penyesalan atas mereka. Jadi Allah akan memperlihatkan kebaikan-kebaikan orang kafir. Dulu di dunia berbuat baik kepada kedua orang tua. Dulu di dunia menyantuni anak yatim, menyantuni orang fakir. Kebaikan-kebaikan itu juga Allah perlihatkan. Dan Allah tunjukkan bahkan nilai pahalanya. Tapi kemudian karena mereka kafir atau karena mereka syirik, menyembah selain Allah, akhirnya pahala-pahala amal itu dilebur oleh Allah, dihapus oleh Allah, tidak jadi diberikan karena mereka syirik atau kafir. Nah, sehingga keadaan itu membuat mereka semakin menyesal. Jadi seorang kafir di neraka itu oleh Allah masih ditambah kesusahan hatinya dengan penyesalan-penyesalan. Di samping siksaan yang mereka rasakan. Ya, penyesalan terhadap guru yang tidak bertanggung jawab. Nah, demikian juga Allah tunjukkan pahala atas amal baiknya, tapi kemudian pahala itu dihilangkan, dibatalkan karena mereka kafir. Sehingga mereka tambah menyesal. Wa mahum, dan tidak ada mereka bikhorijina, keluar minanar, dari neraka. Dan mereka kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya, tidak akan pernah keluar dari neraka. Nah, itulah nasib orang yang kafir dan orang yang syirik. Bapak Ibu, para saudara jamaah sekalian, demikian pengajian kita pada kesempatan ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah jazahumullahu khairah. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.